warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Ruang 5 Filsafat Ilmu ingin menampilkan video tentang materi-materi filsafat ilmu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Happy watching. Bahasan masalah-masalah klasifikasi ilmu dalam berbagai perspektif. Pengertian klasifikasi ilmu. Klasifikasi ilmu merupakan pengaturan yang sistematik untuk menegaskan definisi-definisi sesuatu cabang ilmu, menentukan batas-batasnya, dan menjelaskan saling berhubungan dengan cabang-cabang yang lain. Pemunculan suatu cabang ilmu baru terjadi karena beberapa faktor. Bertholselitz menyambut ada 3 syarat dan pembentukannya suatu disiplin khususnya yang baru dalam bidang ilmu manapun, yaitu 1. Eksistensi, yaitu dan pengenalan seperangkat problem-problem baru menarik perhatian beberapa penyelidik. 2. Pengumpulan, yaitu sejumlah cukup data yang akan memungkinkan penggerakan generalisasi yang cukup luas lingkungannya untuk menunjukkan ciri-ciri umum problem-problem yang sedang diselidiki. 3. Pencapaian, yaitu pengakuan resmi atau institusional terhadap disiplin baru itu. Dengan berkembangnya demikian banyak cabang ilmu, khususnya timbullah masalah pokok tentang penggolongan ilmu tentang klasifikasi atau penggolongan ilmu pengetahuan telah mengalami perkembangan atau perubahan sesuatu dengan semangat zaman, sehingga melahirkan banyak pandangan yang terkait dengan klasifikasi ilmu itu sendiri. Saya Siti Maharani Nasution sebagai pemateri kedua akan melanjutkan dari pemateri pertama. B. Klasifikasi ilmu menurut para ahli. Banyak pengklasifikasian ilmu yang dikemukakan oleh para ahli dengan cara yang berbeda-beda pula. Di antaranya adalah yang pertama menurut Thomas Kuhn. Thomas mengklasifikasikan ilmu sebagai berikut. A. Sains yang normal atau normal science adalah riset dengan teguh berdasarkan atas satu atau lebih dalam pencapaian ilmiah yang lalu. Pencapaian oleh masyarakat ilmiah tertentu pada suatu ketika dinyatakan sebagai pemberi pondasi bagi praktek selanjutnya. Ilmu yang sudah matang dikuasai oleh suatu paradigma tunggal. Paradigma menetapkan standar-standar pekerjaan yang sah di dalam lingkungan yang dikuasai ilmu itu. Kuhn, eksistensi suatu paradigma yang mampu mendukung tradisi luar biasa merupakan ciri yang membedakan ilmu dengan non-ilmu. B. Anomali. Terjadinya anomali karena mengingat penemuan baru kemudian penciptaan teori baru. Perbedaan antara penemuan discovery dan penciptaan antara fakta dan teori bagaimanapun akan terbukti secara signifikan. Penemuan bukanlah peristiwa yang baru, melainkan kejadian yang diperluas dengan struktur yang berulang secara teratur. Dengan adanya anomali dalam sains, yaitu menumpahkan masalah tak terpecahkan, maka terjadi sebuah penemuan baru yang merupakan rangkaian sebuah peristiwa atau yang disebut periode dalam peristiwa. Tidak sesuai dengan sains normal sehingga menimbulkan sebuah penemuan. Hal tersebut akan berakhir bila paradigma telah disesuaikan, namun sebelum hal itu disesuaikan, maka akan terjadi sebuah krisis. C. Krisis. Krisis merupakan prakondisi yang perlu dan penting bagi munculnya teori-teori baru. Kuhn mengemukakan bila ilmuwan dihadapkan pada sebuah krisis, yang pertama memperhatikan apa yang tidak pernah dilakukan oleh para ilmuwan yang dihadapkan kepada anomali yang berkepanjangan dan parah sekalipun. Meskipun mereka mungkin mulai kehilangan kepercayaan dan kemudian mempertimbangkan alternatif lain.
Pada masa krisis, penumpukan anomali menimbulkan krisis kepercayaan dari para ilmuwan terhadap paradigma. Paradigma mulai diperiksa dan dipertanyakan. Para ilmuwan mulai keluar dari jalur ilmu normal. Namun, jika ditemukan sebuah pemecahan yang lebih memuaskan oleh para ilmuwan yang dapat menyelesaikan keadaan krisisnya dengan menyusun sebuah paradigma baru, maka terjadilah revolusi sains. Revolusi sains. Revolusi sains dianggap sebagai episode perkembangan non-kumulatif yang di dalamnya paradigma lama diganti seluruhnya atau sebagian oleh paradigma yang baru dan bertantangan. Hal mendasar pada paradigma baru disebut dengan revolusi sains. Dalam menghadapi perbedaan yang luas dan esensial di antara perkembangan politik dengan perkembangan sains, satu aspek dan kesejajarannya harus sudah nyata. Revolusi sains terwujud karena ketidakberdayaan dan ketidakmampuan ilmuwan dalam menggunakan paradigma, sehingga terbentuk sebuah kesadaran mewujudkan paradigma baru. Kuhn juga menyatakan revolusi sebagai perubahan pada pandangan dunia dan adanya perubahan paradigma ilmuwan sehingga membuat pandangan dunia berubah, bukan pada geografis namun perubahan pada kegiatan riset seorang ilmuwan. Nah, menurut Auguste Comte, mengklasifikasikan ilmu sebagai ilmu pasti atau matematika merupakan dasar bagi semua pengetahuan karena sifatnya yang tetap, abstrak, dan pasti. Nah, selanjutnya yaitu ilmu perbintangan atau astronomi, ilmu yang menerangkan bagaimana bentuk, ukuran, kedudukan, serta gerak benda langit seperti bintang, bumi, bulan, matahari, dan planet lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ilmu alam atau fisika. Nah, ilmu alam merupakan ilmu yang lebih tinggi dari ilmu perbintangan. Nah, ilmu kimia atau chemistry. Gejala-gejala dalam ilmu kimia lebih kompleks daripada ilmu alam. Nah, pendekatan yang digunakan dalam kimia ini tidak hanya melalui pengamatan atau observasi dan percobaan atau eksperimen, melainkan juga dengan perbandingan atau komparasi. Nah, selanjutnya yaitu ilmu hayat atau biologi. Nah, biologi merupakan ilmu yang kompleks dan berhadapan dengan gejala kehidupan. Gejala dalam biologi mengalami perubahan yang cepat dan perkembangannya belum sampai pada tahap positif. Selanjutnya yaitu fisika sosial atau sosiologi. Nah, sosiologi merupakan urutan tertinggi dalam penggolongan ilmu karena berhadapan dengan gejala yang paling kompleks, konkret, dan khusus, yaitu berkaitan dengan kehidupan umat manusia di bumi. 3. Christian Webb. Webb mengklasifikasikan ilmu dalam tiga kelompok besar, yakni ilmu empiris, matematika, dan filsafat, yaitu pengertiannya sebagai berikut. Ilmu pengetahuan empiris yang pertama terdiri dari kosmologis empiris, 2. Psikologis empiris. B. Matematika. Matematika itu pertama murni itu terdiri dari aritmatika, geometri, aljabar. Yang kedua campuran itu terdiri dari mekanika dan lain-lain. C. Filsafat, spekulatif, metafisika, umum, ontologi. B. Khusus, psikologi, kosmologi, teologi. Yang kedua praktis itu intelek, logika. B. Kehendak, ekonomi, etika, politik. C. Pekerjaan, fisik, teknologi. 4. Delianggi membagi ilmu menjadi 7 jenis, yaitu seperti yang digambarkan pada tabel berikut. Nomor jenis ilmu, ragam ilmu, teoritis, ilmu praktis. Ilmu matematis, aljabar, geometri, akuntik, statistik. Yang kedua, ilmu fisik, kimia, fisika, ilmu keinsinyuran, metalurgi. 3. Ilmu biologi itu biologi molekuler, biologi sel, ilmu pertanian, ilmu peternakan. 4. Ilmu psikologis eksperimental, psikologis perkembangan, psikologi pendidikan, psikologi perindustrian. 5. Ilmu sosial antropologi, ilmu ekonomi, ilmu administrasi, ilmu marketing. 6. Ilmu linguistik teoritis, linguistik perbandingan, linguistik terapan, seni, dan juga terjemahan. 7. Ilmu
Ibliner biokimia, ilmu lingkungan farmasi ilmu, ilmu perencanaan kota. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada bagian hierarki ilmu dalam berbagai perspektif, yaitu hierarki ilmu merupakan urutan atau tingkatan dari ilmu. Secara umum, ada 3 basis yang sangat mendasar dalam menyusun secara hierarkis ilmu, metodologis, ontologisme, dan etis. Hierarki ilmu disebut juga urutan tata jenjang ilmu atau tingkatan dari ilmu yang dimulai dari yang pertama jenis ilmu, yang kedua rumpun ilmu, yang ketiga cabang ilmu, yang keempat tangkai ilmu. Suatu disiplin ilmu terbagi dalam sejumlah spesialiste yang dalam bahasa Indonesia disebut cabang ilmu. Cabang ilmu atau specialty pada umumnya juga telah tumbuh cukup luas sehingga dapat dibagi lebih terperinci menjadi beberapa ranting ilmu. Kadang-kadang sesuatu ranting ilmu yang cukup besar pertumbuhannya bisa mempunyai perincian lebih lanjut disebut tangkai ilmu. Maka secara hierarkis ilmu itu dapat digambarkan yang pertama jenis ilmu, rumpun ilmu, cabang ilmu, tangkai ilmu, dan ranting ilmu. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu klasifikasi dan hierarki ilmu dalam Islam. Di kalangan ulama terdapat beberapa pendapat tentang klasifikasi ilmu. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Ash bahwa Nabi SAW bersabda, pokok ilmu itu adalah 3, sedangkan selebihnya adalah pelengkap keutamaan, yaitu ayat Al-Quran yang muhkamah tetap sampai kiamat, sunnah yang ditegakkan, dan pembagian harta warisan yang adil. Hadis riwayat Abu Daud. Ibnu Qayyim membagi ilmu dalam 2 macam, yaitu yang pertama ilmu yang memberikan kesempurnaan diri, yaitu ilmu tentang Allah, asma dan sifatnya, kitab-kitab, perintah dan larangannya. Yang kedua yaitu ilmu yang tidak memberikan kesempurnaan diri, yaitu setiap ilmu yang tidak menimbulkan mudarat atau merugikan. Jika seseorang tidak mengetahuinya dan tidak juga memberikan manfaat, di antara ulama ada yang membagi ilmu pada 2 persoalan pokok, yaitu yang pertama ilmu terpuji, yaitu antara lain ilmu ushul atau dasar, yaitu kitabullah, sunnah Rasulullah, ijma' ulama, dan perkataan para sahabat Nabi. Yang kedua ilmu furu' atau cabang, yaitu apa yang dipahami dari dasar-dasar ini berupa berbagai pengertian yang memberikan sinyal kepada akal sehingga akal dapat memahaminya. Ketiga ilmu pengantar, yaitu ilmu yang berfungsi sebagai alat seperti ilmu nahwu, sorof, ilmu balaghah yang fungsinya untuk memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah. Yang keempat ilmu pelengkap seperti ilmu qiraah, mukhraj huruf, ilmu rujalul hadis dan semisalnya. Yang B ilmu tercela, ilmu yang mudaratkan atau merugikan dan tidak bermanfaat seperti ilmu sihir dan ilmu nujum. Yang kedua ilmu materialisme yang bertentangan dengan ilmu kenabian yang kesemuanya ditujukan untuk kesombongan dan pamer kekuatan. Yang ketiga ilmu dunia yang melalaikan akhirat. Yang keempat ilmu yang tidak diamalkan dan disembunyikan oleh pemiliknya. Yang kelima, ilmu yang menimbulkan perselisihan dan kedengkian dan sejenisnya. Nabi bersabda, adapun untuk urusan dunia kalian, maka kalian lebih mengetahui. Sedangkan untuk urusan dian atau agama ini, maka kembalikanlah kepadaku. Sunnah-sunnah Nabi, hadis Nabi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan klasifikasi merupakan pengaturan yang sistematik untuk menegaskan definisi suatu cabang ilmu, menentukan batas-batasnya, dan menjelaskan saling hubungannya dengan cabang-cabang yang lain. Hierarki ilmu merupakan urutan atau tingkatan dari ilmu. Secara umum, ada 3 basis yang sangat mendasar dalam menyusun secara hierarki. Secara hierarki, ilmu-ilmu metodologis, ontologis, dan etis. Klasifikasi
klasifikasi dan hierarki ilmu dari pandangan Islam tersendiri. Baik, cukup sekian makalah kami pada hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.